Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video ketika Yesus Kristus bersabda di season 6 episode kelima. Beberapa pekan terakhir ini kita sudah mengikuti rentetan peristiwa yang bermuara pada Paskah, yaitu kebangkitan Kristus dari kematian, yang artinya Dia sudah mengalahkan kematian. Yang juga itu berarti Yesus Kristus menyambungkan tali yang putus yang menghubungkan kita dengan Allah akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir video kita ini kita mendengar lagu dengan judul Bertobatlah. Marilah sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mengikuti peristiwa jalan salib-Mu, yang semua itu mempermalukan kami ya Tuhan. Betapa Engkau melakukan itu semua demi menanggung dosa kami seluruh manusia. Banyak di antara kami yang tidak menyadari hal itu ya Tuhan. Bahkan banyak juga yang menyadari, tetapi kami memilih untuk mentertawakannya. Ampunilah kami ya Tuhan, tetaplah kami beri kesempatan untuk berbalik kepada Engkau, dan kuduskanlah kami, agar kami tidak jatuh lagi. Kami percaya bahwa Engkau akan menyelamatkan kami juga ya Allah, karena kami sudah melihat kasih dan setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah perasaan saudara semua dengan pengalaman saudara dalam menjalani Paskah kemarin? Dari mulai peristiwa salib yang begitu mencekam, sampai diakhiri dengan kebangkitan Yesus dari kubur. Ya, sangat wajar kita semua bersuka cita. Bila kita renungkan dalam fase 40 hari setelah kebangkitan ini, maka mungkin saat ini Yesus Kristus sedang memperlihatkan luka-lukanya kepada Thomas, dikarenakan Thomas menuntut bukti. Apakah orang yang bangkit dari kubur itu adalah benar gurunya, adalah benar Tuhannya, adalah benar Allahnya? Sebuah peristiwa yang wajar bila Thomas melakukan hal tersebut. Saya sendiri juga akan meminta bukti tersebut bila saya menjadi Thomas. Karena saya tidak mau sebuah urusan yang menyangkut Tuhan saya peroleh dari cerita yang diceritakan. Di samping itu, logika saya akan bertanya-tanya apabila saya tidak diperbolehkan mempertanyakan kebenaran berita tersebut. Iman Kristen selalu berangkat dari titik puncak sebuah logika, yaitu di saat logika sudah tidak mampu lagi mencapainya. Itulah logika yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dia menuntut umatnya agar mengenalnya dengan baik. Bila hal-hal sederhana saja sudah dilarang untuk ditanya, sudah barang tentu pasti ada sesuatu yang disembunyikan.
Inilah keluarbiasaan Tuhan kita. Tuhan tahu bahwa Dia menciptakan manusia dengan beragam macamnya. Ini diperlihatkan melalui kuasa Roh Kudus pada sebuah peristiwa di mana para murid Tuhan sedang bersaksi, maka seluruh penonton yang datang dari banyak penjuru, Allah memperlihatkan mujizatnya. Mereka seluruhnya dapat mengerti apa yang dikatakan murid-murid Tuhan di dalam bahasa mereka sendiri. Padahal murid Tuhan secara umum hanya berbahasa Aram, Ibrani, dan Yunani. Peristiwa ini memperlihatkan Tuhan ingin agar firman-Nya dapat dicerna setiap manusia di bumi ini melalui bahasa ibunya sendiri. Artinya, bahasa yang dapat dimengerti para penonton saat itu. Itulah Tuhan orang Kristen, yaitu Tuhan yang tetap menghargai hak setiap manusia, sekalipun ciptaannya sendiri, sehingga tetap dapat memilih, mengikuti jalan Tuhan atau menolak, berdasarkan pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Memang, Tuhan kita adalah Tuhan yang memahami sikap logis dari makhluk yang diciptakannya dengan sempurna ini. Tuhan kita tidak mau membatasi otak kita yang menuntut hal-hal yang logis, yang masuk akal. Karena itu, Dia tidak mau membatasi otak kita yang memperlihatkan salah satu wujud kesempurnaan sebuah ciptaan. Tuhan kita memberi jawaban langsung kepada Thomas. Karena Tuhan memiliki rencana yang dahsyat bagi muridnya ini, menjadi pekabar Injil di India, dan Thomas dengan setia melakukannya. Sekalipun itu berarti dia menjemput kematiannya sebagai martir ketika melayani di India. Dia mati seperti Tuhannya, ditusuk tombak di lambungnya. Thomas dimuliakan di sana dan disemayamkan di sebuah gereja, dan tombak yang menusuk serta kalimat proklamasi iman Thomas disimpan dengan baik. Proklamasi iman yang hanya sepotong kalimat, tetapi berisi iman yang teguh. Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah proklamasi iman Thomas setelah Yesus menunjukkan bukti lubang paku dan lambung yang ditusuk tombak. Thomas sadar nubuatan kebangkitan itu sudah digenapi Tuhan. Dan dia menyembah Tuhan dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudara yang terkasih, dari 12 murid pertama Tuhan, 10 diantaranya mati syahid, menjadi martir Tuhan, kecuali Yohanes. Ketika Tuhan berkarya, dia berusia masih sangat muda. Yohanes menjadi murid terakhir Tuhan yang meninggal di usia tua menjelang akhir abad pertama Masehi, di sebuah pulau bernama Patmos, pulau pembuangan baginya. Disinilah Yohanes diperkirakan menyelesaikan kitab 2 Yohanes dan 3 Yohanes, serta kitab Wahyu. Satu lagi murid Tuhan yang mati bukan sebagai martir, bahkan mati sebagai pengkhianat, adalah Yudas Iskariot, yang mati menggantung diri sampai membusuk, serta terjatuh dari gantungan, dan isi perutnya terburai di tanah. Ke-10 murid Tuhan seluruhnya mati dengan cara mengerikan, sebuah pilihan hidup yang sangat berani
menghadapi logika yang terbalik-balik di dunia ini. Mengabarkan tentang kerajaan kasih dari sorga membuat mereka memperoleh akhir hidup yang mengerikan. Semua di luar nalar dari sebuah bentuk kematian yang normal. Kesamaan mereka seluruhnya adalah mereka tidak melakukan perlawanan, mereka tidak menyuruh orang lain atau mengorbankan orang lain. Dan mereka, sebelum mati, mereka melihat sorga terbuka. Ya, pengorbanan mereka semua disebabkan karena mereka memahami arti kalimat Yesus Kristus yang berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar dari orang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya." Inilah kasih yang sesungguhnya di dalam kekristenan. Semuanya berujung pada pengorbanan. Bagaikan lilin, akan menyala terus demi memberi terang, sekalipun dirinya habis binasa. Inilah pelajaran yang harus kita petik. Janganlah pernah berusaha melakukan atau memperoleh sesuatu dengan mengorbankan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa para murid Tuhan memiliki keberanian yang sedemikian hebat? Padahal sejatinya mereka kebanyakan adalah nelayan-nelayan yang sederhana, berpikiran juga sangat sederhana. Inilah perubahan yang terjadi dikarenakan kesetiaan. Mereka sudah melihat kebangkitan Tuhan. Tuhan naik ke sorga, dan mereka hanya diminta menanti sampai Roh Kudus diutus Yesus Kristus. 10 hari setelah kenaikan, Roh Kudus mereka terima. Roh Kudus memberi mereka pencerahan. Roh Kudus memberi mereka kekuatan. Dan Roh Kudus memberi mereka keberanian yang menyala-nyala untuk mengabarkan Injil Tuhan tanpa mengenal takut. Sekali lagi harus saya katakan, keberanian ini tidak sama dengan tindakan teroris yang nekat bunuh diri dengan mengorbankan dirinya. Teroris bunuh diri dalam menyampaikan sebuah pesan, tetapi mereka menuntut perhatian dunia dengan mengorbankan orang lain sebanyak-banyaknya. Dan sebisa mungkin, korban itu berbeda dengan ideologinya atau agamanya. Para murid Tuhan tidak seperti itu. Mereka menyampaikan kabar keselamatan dengan penuh kasih dan dibayar dengan nyawa mereka sendiri tanpa menimbulkan korban jiwa orang lain sama sekali. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh peristiwa tersebut dicatat di Alkitab, di sejarah gereja, di sejarah kehidupan para saksi-saksi di peristiwa tersebut, ditambah tercatat di museum negara-negara yang terlibat dalam sejarah, hingga sampai ke tangan kita manusia yang hidup di zaman sekarang. Disinilah keautentikan sebuah kitab suci. Harus memiliki traceability atau sifat mampu lacak. Segala yang tertulis di dalam sebuah kitab suci harus dapat diselidiki kisahnya, lengkap dengan para saksi. Karena itu, umat Kristen kebanyakan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan umat jimat yang begitu mengagulkan kitab suci al-langitnya, sekalipun begitu amburadul. Dengan senak perutnya membuat kisah-kisah sendiri, serta dengan arogannya mengklaim kitab sucinya hadir untuk menyempurnakan. Bagi orang Kristen, sikap seperti itu tidak mengherankan lagi, karena sudah memahami inilah kegilaan yang lahir dari ajaran yang sudah pasti gila juga. Kitab suci al-langit diklaim adalah wahyu langit yang jatuh ke debrus dari langit.
tercetak dalam edisi bahasa sorga. Sebagai sebuah wahyu tentang sebuah agama yang baru, sudah pasti memiliki keterbatasan mengenai waktu kapan wahyu itu dijatuhkan. Ternyata hal ini tidak bisa dipertahankan. Sifat traceability hanya bisa dicapai sampai ke Nabi Kutim, nabi yang menerima wahyu tersebut. Sementara wahyu di al-langit sangat kebablasan, merambah kemana-mana, bahkan sampai ke Adam. Sebenarnya hal itu tidak terlalu salah apabila al-langit menyebut nama-nama yang berbeda dengan nama-nama yang disebutkan oleh agama-agama yang sudah ada sebelumnya. Sayang, inilah maksud saya. Sifat traceability-nya hanya sampai ke zaman Nabi Kutim. Setelah itu, mau tidak mau harus menyeberang ke Alkitab dan sejarah gereja. Mengapa demikian? Karena sangat banyak hal di dalam al-langit yang diambil dari Alkitab. Seperti yang saya katakan di atas, bila berbeda nama atau minimal diambil dari sudut pandang yang lain, tidak akan ada masalah. Tetapi al-langit tidak demikian. Kisah Alkitab diambil mengikuti beberapa alur, tetapi sangat semerawut. Oleh karena itu, konsep berpikir penceramah mereka terpaksa merefer ke Alkitab. Tetapi untuk menyamarkan, mereka membuat versi yang berbeda. Akibatnya, muncullah kegilaan baru yang akhirnya menabrak al-langit sendiri. Kisah dan nama yang berbeda di al-langit dikatakan bahwa itulah kebenaran dan itulah proses penyempurnaan. Padahal dari aspek keotentikan, nilai sejarah, sumber, saksi, semua para ahli ingin mentertawakan agama jimat, tetapi semua hanya dapat tersenyum karena takut dosa. Sekali lagi, harus saya katakan, seluruh saksi, nilai kesejarahan, dan lain-lain tentang al-langit hanya bisa sampai di zaman Nabi Kutim. Tidak ada data pendukung yang lain lagi. Bila dilacak lagi terus ke atas, maka semua sudah berubah. Karena sudah berdasarkan saksi dan nilai sejarah dari Alkitab. Sekalipun demikian, tetap saja para penganut agama jimat ini, terlebih para pengajarnya, berkeras hati mempertahankan pendapatnya. Padahal para pakar mereka sendiri sudah mengingatkan tidak akan ada sumber al-langit sebelum zaman Kutim. Selain itu, Allah di al-langit tidak sama dengan yang di Alkitab. Jadi, memang luar biasa kegilaan agama ini. Belum lagi tren baru yang muncul akhir-akhir ini, yaitu mereka mengangkat Nabi Kutim yang mereka gelari menjadi Allah mereka yang kelihatan. Lengkaplah sudah kegilaan mereka. Akhirnya, dikarenakan tidak dapat dihindari penyeberangan sumber ke Alkitab ini, ditambah nama-nama yang sudah kadung berbeda dengan yang ada di Alkitab, maka dibuatlah klaim bombastis. Al-langit adalah kitab suci penyempurna, dan Alkitab yang di tangan orang Kristen adalah palsu. Adakah kerugian pada orang Kristen? Tidak sama sekali. Karena keberadaan agama jimat tidak ada artinya bagi agama Kristen. Karena segala urusan kitab suci orang Kristen serta nabi orang Kristen sudah selesai sebelum abad pertama berakhir.
Orang Kristen saat ini hanya menjalani kehidupannya sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, adakah kerugian pada penganut agama jimat? Bila kehidupan kekal tidak diperjuangkan berdasarkan sebuah kebenaran yang digali sendiri, bagi saya itu bukan sekedar rugi, tetapi saya sudah menjadi gila. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat latar belakang dari Nabi Kutim, Al-Langit, dan klaim-klaim bombastis agama jimat, maka seharusnya tidak mungkin orang mampu menerima agama ini menjadi agama yang mampu memberi petunjuk keselamatan bagi seseorang. Tetapi agama ini termasuk agama yang laris manis, dikarenakan sangat mudah mengikuti, dan jaminan surganya luar biasa. Sepanjang tidak banyak tanya, semua akan masuk surga. Sekalipun di ujung jalan sana, iblis tersenyum penuh kegembiraan, menuntunnya menuju dunia kekelaman. Ya, mereka semua tidak sadar, semua iming-iming kemudahan bertuhan, kenikmatan hidup dunia akhirat sebenarnya adalah jalan menuju ke kebinasaan. Kenikmatan ini jugalah yang membuat banyak orang Kristen murtad dan masuk ke agama jimat. Beratnya tuntutan di agama Kristen membuat mereka lari dari kekristenan. Mengapa saya katakan agama Kristen berat? Bukankah agama Kristen adalah agama penuh kasih dan begitu indah? Tidak, semua itu hanya kata-kata sebagian dari kalangan Kristen yang bersifat bombastis juga. Saya katakan, agama Kristen adalah agama yang paling sulit dan paling berat. Karena kita baru bisa memahami Yesus Kristus apabila kita sudah mulai mampu menyingkirkan keangkuhan dan kesombongan dari dalam hati kita. Kita harus melakukan itu agar memberi ruang kepada Roh Kudus, agar mau membantu kita mengikis keangkuhan hidup itu dari dalam hati kita. Kehadiran Roh Kudus ini juga akan menyingkirkan kuasa-kuasa kegelapan dari dalam hati kita. Proses ini akan berlangsung seumur hidup manusia. Persekutuan roh manusia dan Roh Kudus di dalam hati manusia membuat cahaya hati kita mulai bersinar, dan ini menyukakan hati Tuhan. Orang Kristen tidak akan sempat lagi memikirkan ada atau tidaknya kenikmatan duniawi di sorga. Tetapi persekutuan dengan Tuhan di dunia ini yang terjadi di dalam hati dan setiap saat sudah membuat manusia bergembira. Dari saat inilah kasih itu memancar. Jadi, bukan karena sekedar kita mengenal orang yang bernama Yesus Kristus. Marilah kita mulai membedakan antara kegembiraan karena merasa sudah diselamatkan dengan kegembiraan dikarenakan Roh Kudus yang sedang berkarya di dalam hati kita. Tujuan saya mengungkapkan ini agar kita tidak seperti saudara sepupu kita. Jadi, semua harus berangkat dari pemahaman yang mendalam akan Tuhan kita. Dengan demikian, yang kita peroleh adalah kasih yang murni, bukan kasih yang semu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi umat jimat dan orang yang murtad dari kekristenan dan masuk ke agama jimat, ada kalanya kita perlu melakukan refleksi diri. Sudah tepatkah jalan yang kita pilih? Bila parameter yang saudara pakai adalah kekayaan, kemudahan hidup, kenikmatan duniawi, dan kelanjutan kenikmatan duniawi yang kelak Anda peroleh di sorga, saya pastikan
Anda sudah berada di jalan yang benar. Lanjutkanlah. Tetapi, bila parameter yang Anda pakai adalah berdasarkan kebenaran sejati, tidak perlu jauh-jauh. Saran saya, pelajarilah Al-Langit dan kenalilah Nabi Kutim secara total. Karena kedua hal ini yang harus Anda gali sedalam mungkin. Jangan bertanya ke pemuka agamamu, karena mereka juga sama tidak mengertinya dengan Anda. Bila perlu, Anda pelajari melalui bahasa sorga. Mengapa demikian? Agar Anda memperoleh kebenaran yang sejati itu. Karena hidup kekal Anda pertaruhkan di situ. Segala tulisan saya di sini dapat Anda pakai sebagai dasar Anda mulai tergerak hati untuk mencari tahu. Ini berlaku juga bagi orang yang murtad dari kekristenan. Apa yang sudah Anda peroleh dari agama jimat? Sejauh apa Anda mengenali Kutim dan Al-Langit? Saya sangat sulit menemukan orang yang murtad dari kekristenan dan dia mengatakan telah menemukan kebenaran sejati. Secara umum, mereka hanya bersembunyi di dalam kebenaran yang menyenangkan dirinya, tanpa peduli siapa sebenarnya Kutim dan apa isi Al-Langit. Artinya, dia sebenarnya tidak peduli keselamatan kekalnya. Sebagian besar yang murtad ini malah sibuk menjelek-jelekkan agama Kristen. Mengapa engkau melakukan hal itu? Jangan samakan perbuatan Anda ini dengan yang dilakukan orang Kristen yang sedang membela imannya dari serangan agama jimat. Orang Kristen akan diam apabila agama jimat juga berhenti menyerang. Sudah sejauh apakah Anda mengenal Nabi dan kitab suci baru Anda? Edisi bahasa apa yang Anda pakai? Saya menyarankan Anda belajar dari edisi dalam bahasa aslinya. Atau apakah Anda sampai saat ini hanya sekedar duduk mendengar ceramah dikarenakan Anda tidak mampu berbahasa sorga? Alangkah malangnya nasib Anda. Untuk menentukan kehidupan kekal Anda sendiri, Anda menumpang pada penceramah Anda, yang mana dia sendiri tidak mengerti apa yang dikatakannya. Saya berharap Anda mau belajar mengenai Al-Langit dan Nabi Kutim dengan baik. Bila engkau menggunakan akal budimu, maka saya meminta Anda segera bertobat. Kembalilah kepada Bapa. Dia tetap setia menunggu engkau. Satu hal yang penting yang harus Anda pahami, di kekristenan engkau akan gagal juga bila engkau tidak mau menyangkal diri, menyingkirkan keangkuhan hidup. Karena hanya sedikit tempat di dalam hati kita yang diperlukan Tuhan, agar Roh Kudus dapat bekerja di dalam hati kita. Dia akan membantu kita melalui dunia yang kelam ini di sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah belajar sedikit mengenai kehidupan ini. Biarlah yang sedikit ini Engkau berkati ya Tuhan, agar menjadi penguat iman kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah sambil bersaat teduh kita mendengarkan lagu dengan judul Bertobatlah.